Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam jaya Indonesia. Rekan-rekan semua, eee, yang saya cintai, eee, bangsa Indonesia, khususnya pemuda. Kami di sini mencoba untuk berkontribusi pada bangsa ini, sedikit mungkin peran kami, tapi itu lahir dari hati nurani kami, pengalaman kami. Eee, Satu kisah yang bisa saya contohkan adalah saya ini adalah, dulunya adalah TKI, ya, tenaga kerja, ya, di luar negeri, di Malaysia, negara jiran. Kenapa saya pergi ke sana? Karena saat itu 20 tahun yang lalu itu ada terjadi krisis, ya, moneter di Indonesia, dan saya sempat bekerja sebagai TKI 3 tahun di Malaysia. Saya merasakan bagaimana kehidupan TKI, ya, waktu saya bekerja di pabrik dan, saya rasakan bagaimana perjuangan kita di situ, ya. Memang secara finansial kita lumayan, ya, gajinya, salary-nya dibandingkan Indonesia yang krisis waktu itu, ya. Ya, lebih dari cukup. Tapi dari sisi status, ya, kontrak kita yang terbatas. Tapi saya masih beruntung, saya melihat banyak teman-teman yang akhirnya menjadi ilegal. Keluar dari pabriknya, dari majikannya dan bekerja, ya, tanpa pelindungan hukum yang pasti karena ilegal dan mereka dikejar-kejar oleh polisi. Cukup memilukan memang, negara kita yang besar ini, Indonesia yang besar ini, kita harus mencari makan di negeri orang. Ya, negara orang itu lebih nikmat mencari makan karena mudah sekali, karena dengan modal KTP saja di sana IC, ya, mereka cukup untuk bekerja dan gaji cukup, bisa beli mobil, ya, bisa menabung, bisa haji. Yang di Indonesia tuh sangat susah didapat gitu. Sudah S1 saja kita harus jadi tukang ojek. Ya. Bahkan sudah ada S2 juga, bahkan akhirnya jadi pemusik gitu ya, karena memang lahan pekerjaan yang terbatas. Tapi intinya sebenarnya bukan itu sebenarnya. Karena kita kurang serius ya memperhatikan. Saya nggak tahu kita di sini apakah, kita sebagai generasi muda atau negara ini bahkan gitu, atau elemen masa yang menentukan bangsa ini untuk melirik mengapa kita tidak tumbuhkan, ya, tidak tumbuhkan pekerjaan itu di desa-desa kita yang kaya raya ini. Ya, alhamdulillah saya sekarang punya kesempatan ya untuk, minimal 10 tahun terakhir saya, dapat kesempatan untuk, riset di beberapa negara, termasuk negara yang cukup jauh dari kita, Turki, yang nasibnya 20 tahun yang lalu sama dengan kita. Ya, dengan dolar, 1 dolarnya itu sampai 2 juta lira, tapi alhamdulillah mereka pangkas dan bisa bangkit ya, dan sekarang, termasuk negara yang diperhitungkan. Saya datang ke kampung-kampung di Turki, ya, di desa-desa di sana. Mereka 4 musim, masa tanam mereka lebih sedikit dari kita, tapi alhamdulillah kebun-kebun apel di sana itu membuat petani-petani kaya di sana. Peternak-peternak kambing, domba di sana tuh kaya-kaya. Beda dengan nasib kita di sini, yang kaya justru adalah pedagang, ya. Petani-petani kita miskin, ya. Bahkan akhirnya dia menjual lahannya dan menjadi, buruh di lahan dulunya lahan nenek moyang mereka. Sangat miris dan jumlahnya itu hampir merata di seluruh tanah air. Sehingga akhirnya pemuda-pemuda itu malu tinggal di desa. Akhirnya mereka pergi ke luar negeri, ya. Walaupun mereka berhadapan dengan hukum di sana, ya, dihinakan di sana, direndahkan di sana. Bahkan kalau untuk Malaysia itu ada istilah Indon gitu. Memang benar Indon itu singkatan dari Indonesia, tapi itu dengan nada sinis. Maka dengan kesempatan ini ada 2 tokoh, besar bangsa ini, menurut saya dan para mahasiswa, yaitu, Ustadz, Kiai Haji, Amang Syafruddin LC, dan juga, Dr. Anton Priyotono, mantan Menteri, Pertanian kita di periode SBY yang pertama. Kita berdiskusi dan lahirlah ide IGC, ya, Indonesia Global Charity. Salah satu semangat kita adalah menghidupkan kembali desa-desa kita itu, menggairahkan kembali desa-desa di penjuru Indonesia. Mungkin akan kita mulai dari Jawa Barat tahun ini, insya Allah akan, kita kotok tular ke penjuru, tanah air nanti insya Allah dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan generasi muda cinta kepada desanya. Sehingga tidak perlu lagi dia harus mengais rezeki jauh-jauh ke negeri orang, ya. Yakinkan mereka bahwa di desa mereka bisa berdaya.
maka dukunglah kami, sokonglah kami. Terutama bagi sahabat-sahabat saya yang masih menjadi TKI di luar negeri, ayo kita pulang. Ayo kita bangun negeri kita. Insya Allah di negeri kita bisa makan. Ya, asal kita konsisten. Saya sudah membuktikannya. Saya tinggal di satu desa di Bogor, Parung Panjang yang orang nggak tahu. Alhamdulillah sekarang saya bisa eksis di sana, saya usahakan bisa. Dan saya yakin juga banyak pengalaman desa yang berhasil ya di tanah air yang bisa menjadi inspirasi kita dan insya Allah ISGC akan menjadi fasilitator ya, membangkitkan semangat anak muda ini. Kami akan mencetak kader-kader desa, relawan-relawan desa yang kami beri nama Cendikia Milenial Desa. Insya Allah kita akan gulir segera. Silakan bergabung bersama kami. Kami akan train, ya, kami akan didik, kami akan diskusi, ya, dan juga membukakan peluang-peluang bahwa di desa itu bisa hidup dengan nyaman dan menghasilkan dan bangga hidup di desa. Itu adalah misi utama, ya, semangat spirit dari Indonesia Global Charity. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Zulfahmi. Insya Allah tahun ini saya mengikuti sidang terakhir saya PhD di salah satu kampus terkemuka di Malaysia, dan sama-sama ayo kita bangun bangsa ini dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.